Pertama tentu nilai yang sifatnya langsung, yaitu dari penyelenggaraan sendiri terdiri dari ada 150 event selama sampai dengan di bulan Oktober nanti. Eventnya itu baik itu tingkat dari sektor Sherpa Track atau sektor ekonomi, dan yang kedua sektor keuangan, kemudian yang juga terdiri dari berbagai ministerial meetings, dan sampai kepada KTT-nya itu sendiri, dan berbagai side event dari working groups, dari grup-grup lain juga dipersiapkan, sehingga secara keseluruhan PDB kita bisa terdongkrak sebesar 7,4 triliun, dan yang dilibatkan langsung UMKM dan yang lain yang kerja untuk seluruh kegiatan itu diperkirakan bisa mencapai 33.000 tenaga kerja. Dan kalau kita perbandingkan dengan saat kita mendukung ataupun menjadi tuan rumah IMF World Bank Meeting yang lalu di tahun 2018, dampaknya diperkirakan 2 kali lipat. Dan terutama sektor transportasi, akomodasi, makan minum, pariwisata, dan yang paling penting adalah branding Indonesia di dunia internasional. Sehingga dengan demikian branding ini diharapkan jangka menengah panjang akan mendorong confidence daripada negara-negara lain terhadap Indonesia, dan Indonesia menjadi central stage di dunia, terutama untuk menyelesaikan beberapa forum G20 yang dalam tanda petik agak kurang bisa menyelesaikan berbagai persoalan ataupun tantangan. Seperti kita ketahui bersama, pada saat G20 di Jerman itu kegiatan banyak tertunda karena adanya berbagai kegiatan masyarakat ataupun demo. Kemudian pada saat di G20 kemarin di Italia, karena pada saat di awal dan di tengahnya tentu pada saat pandemi COVID sedang tinggi-tingginya. Sehingga momentum Indonesia ini betul-betul momentum post-pandemic, apalagi Indo-Pasifik ini menjadi region yang sangat diperhatikan, terutama dalam geopolitik persaingan antara Amerika dan China, selain di sektor ekonomi, dan juga masuk di sektor kesehatan dan di sektor keamanan. Sehingga ini menjadikan Indonesia sebuah tawaran leadership Indonesia yang diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di global. Demikian, Mbak. Baik, apakah masalah geopolitik ini menjadi tantangan global terbesar di tahun 2022 yang harus diperhatikan oleh Indonesia? Geopolitik itu sangat mempengaruhi, di mana geopolitik sebelum pandemi sudah ada, yaitu menimbulkan trade war antara China dan US. Dan tentunya pada saat pandemi ini semakin terlihat, dan saat sekarang terjadi disrupsi supply chain. Nah, ini menjadi bagian daripada global trade war, dan ini juga menjadi bagian daripada gangguan supply chain yang tadi dilaporkan juga sampai ke sektor logistik. Nah, tentu ini mengakibatkan kepada pertumbuhan ekonomi, dan dalam situasi seperti ini juga tension politik seperti isu Taiwan juga mengemuka dalam pembicaraan antara kemarin Presiden Biden dan dari China dengan Presiden Xi Jinping. Nah, tentu kita melihat bahwa momentum untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang netral dan pertumbuhan Indo-Pasifik yang relatif tinggi, dan bahkan beberapa lembaga memperkirakan bahwa ini adalah eranya daripada Asia kita atau eranya di Indo-Pasifik, dan di sini adalah negara Indonesia adalah terbesar di ASEAN, dan Indonesia juga sesudah G20 juga akan memimpin ASEAN, sehingga ini sangat tepat waktu, apalagi selama ini ASEAN menjadi wilayah yang relatif tenang dengan pertumbuhan tinggi,
dengan basis daripada filosofi yang dibawa oleh Indonesia, yaitu konsultasi dan konsensus. Nah, mudah-mudahan kita bisa membawa semangat konsultasi dan konsensus, atau bahasa jelasnya adalah musyawarah mufakat, bisa ke Indonesia bawa di dalam forum G20 Untuk nanti. informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.